sesuatu terkait dengan pelajaran dan akan saya tanyakan kepada Bu Mistin, selaku teman sejawat saya yang katakanlah iya, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya, Tidak apa-apa, saling bercerita saja. Mungkin nanti dengan perbincangan kita bisa membantu gitu ya Bu ya. Iya iya. Tujuannya bagaimana dulu Bu? Pengennya ada kendala apa? Saya ada kendala di dalam pelajaran matematika, khususnya materi skala dan denah. Pembelajaran matematika ya. Bagaimana bisa diceritakan lebih lanjut? Tujuan pembelajaran di dalam materi skala dan denah itu menentukan skala dari suatu denah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kemarin saya sudah melakukan pembelajaran dalam kelompok. Ternyata kebanyakan siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran kelompok. Kalau boleh tahu, apa yang latar belakangi siswa di kelasnya Bu Hikmah itu tidak aktif dalam belajar kelompok? Mungkin ya dari cara mengajar saya mungkin Ya. terus juga metode dan strategi mungkin saya yang kurang Bu, makanya saya minta masukan dari Ibu Mistin kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa saya dalam Pembelajaran matematika, khususnya materi skala dan denah ini. Iya. Kalau boleh saya ulas lagi, berarti siswanya tadi atau tujuan pembelajaran dari yang Bu Hikmah harapkan tadi motivasinya itu turun. Bagaimana meningkatkan motivasi anak-anak dalam pembelajaran kelompok khususnya materi skala dan denah begitu ya Bu. Oke. Anak-anak pasif. Latar belakangnya apa dari keluarga mungkin? Bagaimana Bu? Sebelum ke Saya kira tidak Bu. tidak. Ya, mungkin ini Bu, lebih ke faktor internal saya selaku guru. Makanya saya ingin masukan dari Bu Mistin, mungkin ada strategi apa, metode apa, terus dan juga mungkin model apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kalau boleh tahu, selama ini Bu Hikmah itu pembelajarannya seperti apa dulu? Khususnya materi Ya, terus terang, kalau selama ini saya itu menjelaskan materi pelajaran itu ya biasanya dengan hanya berceramah saja, berceramah. Jadi siswa mungkin jenuh apa bagaimana, saya kurang paham. Jadi saya selain berceramah, mungkin ada yang pernah dilakukan penugasan berceramah. Adakah pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sebelum saat ini siswa saat ini yang di kelasnya Bu Hikmah itu Bu Hikmah sudah pernah menerapkan pembelajaran yang kreatif, mungkin menarik bagi anak yang dalam mengaktifkan anak dan itu berhasil? Kira-kira apakah ada Bu sebelumnya? Sebelumnya iya pernah saya menggunakan media PowerPoint. Jadi anak-anak itu ya terlihat antusias. Cuma untuk materi skala dan denah ini saya sudah sebenarnya mencoba dengan menggunakan PowerPoint. Tapi kok tetap Bu? Masih tetap. Coba selain media PowerPoint mungkin ada yang lain yang pernah Belum mencoba Bu. Belum mencoba. Adakah rencana Bu Hikmah untuk mencoba hal yang baru dalam mengembangkan potensinya Bu Hikmah dalam mengajar di kelas seperti itu? Mungkin untuk materi skala ini makanya saya minta masukan. Apakah mungkin perlu kontekstual ke lingkungan sekitar? Saya rasa bagus itu Bu, kan skala dan denah juga termasuk hal yang kita ada di lingkungan kita sehari-hari. Jadi mungkin lebih pemahaman ke anak biar bisa mengenal gitu. Boleh juga Bu, kontekstual Misalnya nih Bu ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kan dari tujuan pembelajaran saja menentukan skala dari suatu denah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak itu bisa akan termotivasi kalau menentukan skalanya itu juga ini Bu, berdasarkan hasil pengalaman langsung. Bisa mengukur sendiri mungkin. Iya, bisa. Saya rasa itu juga cukup menarik Bu. Jadi anak-anak nanti tidak akan aktif lagi, tidak akan pasif lagi, mohon maaf. Artinya akan terlibat langsung. Boleh itu Bu, bisa dicoba Bu. Itu baru rencana. Iya. Makanya untuk materi kedepannya bisa dikat enggak?
Oh ya bisa. Rencananya Bu Hikmah ini kapan akan dilaksanakan? Untuk pembelajaran kontekstual dalam hal siswa langsung mengukur skala, denah dan sebagainya yang dimaksud tadi. Ya besok. Oh besok, oke baiklah. Nanti sambil lalu kita apa perlu kita nanti berbincang lagi Bu untuk mengetahui atau peningkatan progres dari Mungkin siapa? dari selesai pembelajaran dan diadakan evaluasi, Iya. mungkin nanti akan ketemu sejauh mana peningkatan hasil belajar siswa nanti. Iya. Yang dari pembelajaran yang saya semula lakukan dengan didominasi menjelaskan dengan berceramah atau dengan secara kontekstual ke lingkungan sekitar langsung melakukan pengukuran, melakukan itu. Dari hasilnya nanti mungkin bisa Ibu kita saya konsultasi. Oh baik, baik. Berarti kira-kira kapan Bu kita bisa berbincang lagi untuk membahas hal ini? Bu Hikmah bisa Besok pelaksanaan mungkin 2 hari lagi. Baiklah, nanti 2 hari lagi kita saling berbincang kembali untuk mengetahui progres dari keaktifan si anak tadi ya Bu ya, khususnya pada materi skala dan denah. Ya. Apa sudah cukup Bu Hikmah? Dirasa cukup untuk hari ini? Saya rasa cukup. Oh iya, cukup. Baiklah. Semoga berhasil ya Bu Hikmah, tetap semangat dalam mengembangkan potensi sebagai guru yang profesional, guru yang baik yang bisa mengaktifkan anak. Dan semoga tujuan yang diharapkan Bu Hikmah bisa tercapai dengan baik. Terima kasih juga sudah memberi masukan dan saran untuk saya. Amin ya, sama-sama, masih saling belajar. Terima kasih. Mari ya Bu ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Rizal. Kebetulan beliau adalah rekan sejawat saya yang tempo hari sudah kita melakukan observasi, wawancara praobservasi untuk kegiatan coaching begitu, menangani kendala yang dihadapi oleh Bu Hikmah. Dan Bu Hikmah sendiri kebetulan di sini ada Pak Rizal selaku pengajar praktik saya yang mendampingi selama pendidikan guru penggerak di angkatan 5. Langsung saja, bagaimana Ibu kemarin hasil refleksinya terkait pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya Bu Gusti. Terkait dengan refleksi pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan, di mana walaupun saya menggunakan media PowerPoint dalam materi pembelajaran matematika skala dan denah, ternyata siswa saya masih kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Dari hasil diskusi kita kemarin, akhirnya saya memperbaiki. Jadi proses pembelajaran yang saya lakukan lebih ke pendekatan kontekstual, di mana kemarin saya melakukan ini pembelajaran dengan anak-anak. Anak-anak ini diberi pengalaman langsung dengan langsung mengukur media, ya menggunakan alat dan bahan meteran gulung kemarin itu. Jadi media yang diukur itu langsung ke kelas. Jadi untuk menentukan skala dari satu denah dan ya langsung mengadakan pengukuran di kelas dan di gazebo anak-anak itu. Jadi akhirnya anak-anak yang semula pasif akhirnya terjadi peningkatan keaktifan. Terjadi peningkatan keaktifan. Ya, jadi anak-anak aktif jadinya kemarin. Iya, saya juga mengamati Bu kemarin kan hasil observasinya waktu pembelajaran. Kalau boleh tahu bisa diperjelas lagi medianya apa saja kemarin Bu yang diukur? Media gazebo, kemarin musola dan ini kelas. Musola dan kelas, oke. Dimana anak-anak kemarin setelah mengadakan pengukuran, menentukan skala sendiri, skala yang sesuai. Nah, di situ anak-anak kemarin langsung praktek juga membuat denahnya. Langsung praktek membuat denah, iya. Saya rasa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual itu sangat efektif kemarin. Selain itu juga saya juga ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi anak-anak kalau pada pembelajaran pertama kemarin saya hanya menggunakan PowerPoint. Kemarin saya mencoba untuk menggunakan video pembelajaran juga. Jadi lebih kreatif lagi gitu ya Bu. Dan hasilnya bagaimana Bu? Setelah dengan video ini saya adakan evaluasi kemarin untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Ternyata dari hasil ulangan harian setelah saya analisis, ternyata alhamdulillah
80% siswa saya itu mengalami ketuntasan. Mengalami ketuntasan pembelajaran. Hanya 20% yang di bawah KKN. Iya. Dari berapa siswa Bu? Tadi 30 siswa. Dari 30 siswa. Kelas ini. Alhamdulillah, berarti pada intinya terjadi peningkatan motivasi belajar, aktivitas siswa melalui pembelajaran yang lebih kontekstual, ditambah lagi dengan video pembelajaran yang menarik gitu ya. Saya rasakan memang manfaat penggunaan model pembelajaran, memilih strategi itu. Iya. Kalau pada awalnya saya hanya menggunakan media metode ceramah dan ini media PowerPoint, ternyata masih kurang memotivasi. Masih kurang motivasi. Baik, karena sudah mengalami proses pembelajaran yang ada peningkatannya otomatis, untuk rencana selanjutnya mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi. Saya ingin mengembangkan ingin mengembangkan pembelajaran model problem based project PJBL. PJBL. Oh, iya. Jadi project based learning, di mana siswa nanti penekanannya akan membuat karya atau produk. Cuma kalau kelemahannya kalau PJBL itu kan durasinya lebih lama, jadi tidak seperti PBL. Iya. Terus rencananya karena melaksanakan PJBL ini kan seperti yang disampaikan tadi butuh waktu lama. Kira-kira kapan Bu Hikmah akan mengupayakan itu? Saya cari dulu materi yang ada kaitannya dan relevan dengan model pembelajaran yang akan saya lakukan. Iya, mencari materi yang relevan begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, ini kan melibatkan banyak siswa lagi, lebih banyak dalam waktu yang lama. Itu temponya kapan Bu? Apakah kisaran minggu depan dalam mencari materi itu? Saya masih melihat selain materi juga KD-nya yang ada di. Iya, berarti menyesuaikan dulu ya dengan KD yang akan menyesuaikan. Iya. Tapi kan tidak semua materi itu cocok dengan Iya, benar. model pembelajaran. Intinya dilihat dari KD, kesesuaian materi yang relevan untuk PJBL begitu ya Bu. Alhamdulillah, baik. Itu tadi dari saya Pak Rizal. Ternyata Bu Hikmah dari tahap observasi sampai hari ini ternyata sudah ada hasil yang lebih baik, ada peningkatan begitu dalam motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran lebih menarik begitu. Ya. Mungkin ada ini Pak, mumpung ketemu, ada masukan bagi saya. Kalau kita kena selama ini kan kadang guru malas kalau seperti Bu Hikmah semua, insya Allah pendidikan ini bisa berkembang dengan pesat. Selama ini sepertinya teman-teman dulu ya mungkin ya 40% atau 50% dalam keadaan di dalam zona nyaman. Jadi apa yang ini ya contohnya saya ngajar nggak ada rasa ingin inovasi atau kreativitas yang lain. Jadi bagus seperti rencana yang akan dilakukan di rumah ataupun yang sudah dilakukan sudah bagus, tinggal peningkatan dengan tetap menjaga semangat dan motivasi tentunya ya. Semangat itu yang perlu. Iya, yang perlu. Iya, terima kasih Bu Hikmah atas waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya Bu Hikmah menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa memberikan teladan bagi rekan-rekan sejawat lainnya, sehingga peningkatan pendidikan ini, kualitas pendidikan tidak hanya di kelasnya Bu Hikmah, tapi juga di kelas-kelas yang lain, khususnya di sekolah kita. Lebih bagus lagi bisa dikembangkan di gugus, di komunitas sekolah, begitu. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi, bercerita dan berbagi pengalaman. Iya.